شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian di malam hari ini, melanjutkan bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan ini kita sampai kepada hadis yang ke-47, masih tentang sabar. Bunyi hadisnya sebagai berikut: Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mu'adz bin Anas yang semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kadhama ghaidhan, barang siapa orangnya yang bisa menahan marah, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka Allah akan menyeru, akan memanggilnya di hadapan para manusia, para makhluk pada hari kiamat nanti. Hatta yukhayyirahu minal huril ain, yang sehingga Allah memberikan pilihan untuknya dari bidadari, disuruh memilih bidadari. Masya'a, apa yang ia inginkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Kemudian hadis yang ke-48, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki tersebut, ausini, berilah aku wasiat. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, laki-laki tersebut mengulang-ulang lagi pertanyaan tadi. Qala, Nabi tetap menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Rawahu Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ke-49, ada 3 hadis ya yang akan disampaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah, senantiasa atau terus menerus balak tersebut menimpa seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan, fi nafsihi, baik dalam dirinya, wa waladihi, baik pada anaknya, wa malihi, dan juga pada hartanya, hatta yalqallaha ta'ala, sehingga seorang mukmin tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'ah, dan tidak ada padanya satu kesalahan pun, dengan sebab bala yang terus menerus. Wa qala at-Tirmidzi, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, perhatikan dengan seksama bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, hadhil ahaditsu fi babis sabri tadullu ala fadilatis sabr. Kata beliau,
hadis-hadis tadi, 3 hadis tadi yang di atas pada bab sabar menunjukkan ala fadilatis sabr, menunjukkan atas keutamaan bersikap sabar. Ammal hadithul awal, adapun hadis yang pertama yaitu hadis Mu'ad bin Anas yang semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, man qadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya, mampu menahan marah, wa huwa qadirun, padahal dia mampu, ala an yunfidahu, untuk membalasnya, untuk melampiaskannya, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengundangnya, memanggilnya, menyerunya, ala ru'usil khalaiqi, di hadapan manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Al-hadis. Al-ghaidh, makna al-ghaidh adalah huwal ghadabus syadid, yakni kemarahan yang sangat, marah besar. Kalau marah kecil sih gampang. Marah kecil ini, ghaidh itu marahnya sudah memuncak, tapi dia bisa menahan. Wal insanul ghadib, dan orang yang dalam keadaan marah itu biasanya huwallazi yatasawwaru nafsahu, dia bisa membayangkan dirinya merasa mampu begitu. Ya annahu qadirun ala an yunfida, bahwa dirinya merasa mampu untuk melampiaskan. Ya, kalau orang sedang marah, li'anna man la yastati'u, karena orang yang tidak mampu, la yaghdab, maka biasanya tidak marah. Artinya orang yang marah itu orang yang punya kemampuan untuk marah. Tapi kalau orang yang tidak mampu, dia tidak marah. Lakinnahu yahzun. Biasanya orang yang tidak mampu marah itu sedih. Mau marah nggak bisa, jadinya apa? Sedih. Kalau marah berarti dalam keadaan apa? Kuat. Kalau sedih dalam keadaan lemah. Walihada yusufullahu bil ghadab. Oleh karena itu Allah disifati dengan al-ghadab, marah. Wala yusafu fil huzni, dan Allah tidak disifati dengan sedih, karena Allah tidak akan mungkin lemah ataupun sedih. Li'annal huzna naqsun, karena kesedihan itu adalah sebuah kekurangan. Betul tidak? Kalau kita sedih ada kekurangan, ya. Wal ghadabu fi mahallihi, adapun marah pada tempatnya, kamalun, sebuah kesempurnaan. Jadi kalau Allah mempunyai sifat marah itu sempurna. Tapi kalau Allah mempunyai sifat sedih, tidak akan mungkin. Sedih itu sebuah kekurangan. Sedih itu hanya dimiliki oleh makhluk, oleh kita. Kita sering sedih. Betul? Iya, karena kita lemah. Iya. Berikutnya, fa idza tadzal insan, apabila seseorang dia marah, memuncak, min syakhsin, pada seseorang, wa huwa qadirun ala an yaftika bih, padahal dia mampu untuk membalasnya, walakin lahu taraka dzalik, akan tetapi dia meninggalkannya. Seorang suami mampu tidak dia melampiaskan marah kepada istri? Mampu nemen. Iya. Seorang ayah mampu tidak melampiaskan marah kepada anak-anaknya? Mampu. Seorang majikan dia mampu melampiaskan marahnya kepada bawahannya. Akan tetapi walakinnahu taraka dzalik, akan tetapi ketika seseorang dia meninggalkan amarahnya untuk dilampiaskan padahal dia mampu, ibtigha'a wajhillah, karena berharap mencari wajah Allah. Nah ini
karena mencari pahala dari Allah, wa sabara ala ma hasala lahu, dan dia bersabar menahan diri dari apa yang ia dapatkan, min asbabil ghaid, dari sebab-sebab kemarahannya, padahal bisa saja dia marah. Iya, ketika dia menahan demikian, falahu hadzal thawabul azim, maka baginya pahala yang agung. Ini faidah keutamaan dari orang yang marah tapi tidak melampiaskannya, padahal dia mampu berkuasa. Iya, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung. Bahkan annahu yud'a, dia akan diseru, dipanggil, ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, di hadapan makhluknya, seluruh makhluk di hari kiamat diundang. Dia diseru di hadapan mereka. Wa yukhayyiru min ayil hurisha, kemudian disuruh memilih, nih Mang Rasam, disuruh memilih bidadari yang dia inginkan. Di samping dia mendapatkan pahala yang agung, disuruh memilih bidadari. Yang namanya bidadari tidak ada yang jelek. Ya, tidak bisa dibayangkan kecantikan bidadari saat ini oleh kita. Apakah dibandingkan, disandingkan dengan para bintang film? Tidak akan mungkin. Ya, sebab kenikmatan surga itu tidak bisa dihayalkan. Tidak pernah mata memandang, tidak pernah telinga mendengar bagaimana ya nikmatnya atau keindahan-keindahan yang ada di surga nanti. Nah, orang yang dia mampu menahan marahnya, padahal dia mampu juga melampiaskannya karena sabar dan berharap pahala dari Allah, maka dia akan diseru di hadapan makhluknya di hari kiamat oleh Allah dan disuruh memilih bidadari-bidadari yang ada di surga. Kaya-kaya rabiye pada cemburu belia. Ibu-ibu, lamun jamaah kini pada sabar kabeh, lakokang doyan marah, tidak membalas kemarahannya. Kemudian di akhirat disuruh memilih bidadari-bidadari yang cantik. Apakah istrinya lalu cemburu sebagaimana mereka cemburu ketika di dunia? Tidak. Tidak ada orang yang sakit, cemburu, lelah, pusing kalau ada di surga. Sebab penghuni surga dicabut dari mereka rasa dengki, rasa hasutnya. Ya, ibu-ibu ya, kerungu beli ibu-ibu ki. Iya. Jadi jangan sampai begini. Daripada begitu masih mending suami saya tidak sabar. Tidak ya. Insya Allah di surga itu tidak ada orang yang cemburu. Ya, seperti itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, di mana seorang laki-laki, anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ausini, beri aku wasiat, nasihat. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, kamu jangan marah. Ini sudah ya pada pertemuan kemarin. Faraddada miraran, kemudian diulang sampai pada hadis yang sebelumnya itu 3 kali. Nabi tetap menjawab, la taghdab, jangan kamu marah, karena marah itu banyak kerugiannya, banyak penyesalannya. Ya, orang dikit-dikit marah memukul anaknya sampai sakit atau bahkan mati atau meninggal, maka dia akan menyesal. Karena marah itu dari syaitan. Orang marah dikit-dikit banting piring, dikit-dikit banting gelas. Pas mau minum cari gelas, gelasnya pecah. Mau makan cari piring, piringnya sudah pecah. Apalagi kalau kasurnya dibakar, mau tidur, kasurnya sudah tidak ada.
dia menyesal. Maka kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian hadis yang ketiga, wal hadis tsalis, adapun hadis yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis yang ketiga tersebut dalilun ala annal insana, menunjukkan bahwasanya manusia itu idza sabara, apabila dia bersabar, tidak melampiaskan emosinya, amarahnya, dia tahan untuk sabar, wahtasabal ajr, kemudian dia pun berharap pahala indallah, dari Allah Subhanahu wa taala, kafarallahu anhu sayyi'atih, maka Allah akan menutupi atau akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ya, ada faidah lagi, ada keutamaan lagi. Di samping tadi mendapatkan pahala yang besar, juga di akhirat nanti disuruh memilih bidadari yang ia inginkan. Ya, juga di sini dikatakan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Idza usibal insanu bibala'in fi nafsihi, manakala seseorang atau kita ditimpa musibah dengan bala, dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Bala itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Fi nafsihi, baik dalam diri kita, kita jatuh sakit misalnya, atau kita mendapati sesuatu yang menyakitkan, mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak bisa tidur misalnya. Ya, musibah yang menimpa diri kita, awaladihi, atau yang menimpa anak kita. Anak kita jatuh sakit atau dirawat di rumah sakit sehingga kita juga ikut susah, ikut lelah. Maka ketika kita sabar, ya, dalam hal tersebut, itu menjadi kafarah bagi kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi tadi benar apa yang dikatakan dalam surat Al-Asr, bahwa kalau diukur dengan zaman, waktu, maka manusia itu dalam keadaan rugi semuanya, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika ditimpa musibah pun tidak rugi. Orang yang beriman ketika ditimpa sakit, baik dirinya maupun keluarganya maupun hartanya, dia tetap beruntung hakikatnya, kalau dia sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar, ya. Tsumma sabara, atau dia aumalihi, ditimpa musibah pada hartanya, hartanya dicuri orang atau hartanya menemui kebangkrutan, tapi dia sabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ala dzalik, fa innallaha subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yazalu yabtalihi, senantiasa atau terus menerus mengujinya, menguji seseorang, menguji kita. Dan kita dapati dalam kehidupan ini, selesai ini ada lagi ujian berikutnya. Kita jangan mengeluh, kapan pragati, ujian baik, musibah baik. Jangan mengeluh, karena itu adalah kebaikan buat kita. Karena itu adalah kebaikan buat kita. Bahkan fa innallaha subhanahu wa ta'ala, ketika Allah itu subhanahu wa ta'ala itu la yazalu yabtalihi, terus menerus menguji kita, bihada, dengan hal tadi, hatta la yakuna alaihi khati'ah, yang sehingga sampai-sampai orang yang diuji tersebut, yang sering diuji, yang mendapatkan musibah dan sering, sehingga dia
tidak satupun padanya kesalahan. Jadi kesalahan yang kita perbuat itu dihapus dan ditutup dengan sebab tadi. Dengan sebab kalau kita mendapatkan musibah kemudian kita sabar dan berharap pahala dari Allah. Jadi orang yang beriman hakikatnya rugi tidak? Tidak rugi. Tapi kalau lagi dijalani kadang-kadang apa? Iya. Bismillah. Ya, kita lanjutkan. Tapi kalau lagi dijalani berat, kita merasakan. Akan tetapi ketahuilah bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu mengikuti amaliyahnya. Kalau berat, akan berat pula pahalanya. Kalau ringan, akan ringan pula balasannya. Maka pilih yang berat apa yang ringan? Ya, kita sebagai hamba Allah berdoa kepada Allah agar jangan diberat-beratkan, ya, agar jangan la tahmil alaina, ya, jangan membebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Ya, seperti itu doanya yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kesehatan, ya, kemudian kemudahan dan seterusnya. Akan tetapi kalau kita ternyata sedang diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, maka ada kabar gembira dari Nabi bagi kita yang sabar bahwa kita akan dihapus kesalahan-kesalahannya, bahkan sampai tidak ada satu kesalahan yang ada pada diri kita. Fafihi dalilun ala annal masaiba, maka dalam hadis tersebut ada dalil yang menunjukkan bahwa musibah-musibah fin nafsi, baik dalam diri kita, wal waladi, baik terhadap anak kita, terhadap anak-anak kita, wal mal, bahkan terhadap harta yang kita miliki, takunu kafaratun lil insan, itu semua menjadi kafarah, penghapus atau yang menutupi bagi kesalahan-kesalahan manusia tersebut. Hatta yamshi 'alal ardi, yang sehingga ia berjalan di atas muka bumi, walaysa 'alaihi khati'ah, dan tidak ada padanya satu kesalahan pun. Walakin hadza idza sabara, akan tetapi syaratnya itu kalau apa? Kalau sabar, kalau bersabar, ya, kalau bersabar. Amma idza tasakhata, namun apabila seseorang itu telah diberikan musibah oleh Allah, kemudian dia tidak sabar, mengeluh, bahkan tasakhut, marah-marah, ya, fa inna man tasakhata, maka sungguh orang yang dia marah-marah, tidak menerima ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar, falahus sukht, maka baginya kemarahan, kemurkaan. Ini rugi yang besar. Ruginya apa? Musibahnya tidak selesai, dia tidak mendapatkan pahala, ya, atau bahkan tidak mendapatkan pilihan dari bidadari, ya, juga dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kerugian yang besar. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali hendaklah kita memilih bersabar atas musibah apapun yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita atau bahkan harta yang kita miliki. Dan memang orang-orang yang sabar itu
merekalah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesabaran mereka, dengan pahala yang bighairi hisab, tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, ya. Mau saya lanjutkan, tapi sudah hadis yang ke-50, nanti insyaallah pada pekan yang akan datang. Oleh karena itu kesimpulan dari pembahasan ini sudah jelas tentang bagaimana keutamaan, ya, kemuliaan dari orang yang bersabar dan apa yang akan ia dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kalau kita tidak bersabar, tadi ada kerugian besar. Musibahnya tetap berjalan, tapi rugi tidak mendapatkan pahala dari Allah, bahkan mendapatkan murka. Maka orang yang tidak sabar akan mendapatkan kerugian dua kali. Ya, kerugian dunia, yaitu musibahnya tetap dia dapatkan. Kemudian musibah, kerugian yang kedua adalah kerugian akhirat. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita dan nasihat buat kita semua, karena sungguh apa yang disampaikan oleh Rasul maka sungguh mengandung maslahat, pengajaran, bimbingan buat umatnya, buat kita semua, agar kita bersabar atas apa yang menimpa kita. Demikian, dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.